cara-cara yang kita lakukan di dalam berinteraksi terkait dengan masalah finansial harus memperhatikan aspek boleh atau tidak boleh di dalam syariat. Jangan sampai yang tidak dibolehkan kita jangkau. Apalagi as-sariqah, mencuri, al-khiyanah, pengkhianatan. Banyak hari ini orang yang berkhianat. Ada kerjasama dibuat, join, tapi tiba-tiba habis saja modal. Entah habis kenapa, enggak jelas. Kebetulan kawan yang satu mempercayakan saja. Dan itu diingatkan oleh Nabi SAW. Kalau ada dua orang bersyarikat, Allahu thalithuhuma, Allah menjadi orang yang ketiga, menjadi yang ketiga antara keduanya. Selama lam yakhun, selama belum berkhianat yang satu dengan mitranya. Hari ini sulit mencari orang yang bekerjasama yang amanah. Tiba di balabo, niang-niang saja. Tiba di merugi, yang buat laporan. Tahu tak Bapak dan Ibu-ibu, salah satu yang menghambat berkembangnya sistem syariah dalam bentuk mudharabah, musyarakah, salah satunya itu karena pengkhianatan ini mudah dilakukan oleh orang hari ini. Kalau diserahkan seperti dahulu masa Rasul SAW, seperti Abbas paman beliau, ada modal diserahkan kepada orang yang bisa mengelola, bermudharabah namanya, dengan catatan nanti labanya dibagi, sebagian untuk pengelola, sebagian untuk yang punya modal. Nah, kalau hari ini diberlakukan seperti itu, bagaimana mencari orang yang betul-betul amanah? Dia bawa harta, dipakai berbisnis, mengembangkan ini dan itu, kemudian dibagi nanti keuntungan. Yang terjadi apa? Ketika beruntung, yang kecil merugi. Apalagi manajemennya juga lemah, administrasinya tidak ada, pembukuannya tidak jelas, pembukuannya saku-saku saja. Sudah aja balik masuk saku, anak entak belanja keluar saku, transaksi cik lain masuk lo saku, ini entak beli badak keluar saku tu. Apa caranya untuk metongnya tu? Main saku-saku saja. Padahal menulis, mengadministrasikan bisnis itu tersuruh di dalam syariat. Lihat akhir-akhir surat Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun orang untuk mencatatkan hutang piutang. Maknanya apa? Bahwa mentautsik, mengadministrasikan transaksi-transaksi itu juga tersuruh. Agar apa? Agar jauh dari pertikaian, tidak mudah terjadi penyimpangan. Dengan itu dihambat. Alangkah majunya Islam, ya, 7 abad yang lalu, 14 abad yang lalu, abad ke-7 Miladiyah, sudah ada petunjuk bagaimana seseorang harus mencatat berbagai transaksi yang berjalan. Nah, begitu juga yang cara batil itu az-zulm, kezaliman. Nah, apa contohnya? Salah satunya adalah dilarang oleh Nabi talaqi rukban. Dahulu kan tidak seperti sekarang. Orang bisa cek harga bawang di pasar sekarang berapa. Pakai internet, tahu orang. Itu yang bisa main internet pula. Yang tidak, datang misalnya pedagang sayur, atau taruhlah petani membawa sekian bakul sayur untuk ke pasar. Dia belum sampai di pasar, di simpang sebelum ke pasar datang toke besar menghadang di situ. Ayo, saya aja yang beli daripada capek-capek ke sana. Saya borong semuanya.
Nabi SAW melarang talaqi rukban namanya. Itu menghadang kafilah dagang sebelum masuk pasar untuk dibeli barang-barang mereka. Kenapa dilarang oleh Nabi SAW? Karena orang itu belum tahu harga pasar. Itu rentan nanti terjadi kezaliman di dalam berjual beli. Tidak tahu, dibeli murahnya saja. Padahal dapat kabar ke petang, lado tu sekilo lah 50.000. Tapi karenanya tidak tahu harga pasar, ditawar orang supaya jalan secapek, awak tidak ingin lama-lama, beli se 25. Akhirnya beruntung 100% setelah tiba ke pasar. Dan orang yang menjual, yang belum masuk pasar, tidak tahu harga pasar yang sedang berkembang. Itu kan zulm namanya. Itu makanya Islam mengatur sampai ke sana. Termasuk juga hari ini kan banyak cuci gudang berbagai macam. Tapi yang dicuci gudang itu adalah barang yang masih laris di pasaran, yang banyak dicari orang. Kemudian karena kebetulan dia punya modal besar, dihantamnya harga ke bawah dengan alasan cuci gudang. Akhirnya pedagang-pedagang yang menjual barang yang sama dengan modal kecil tentu tidak terturui kan ya. Akibatnya apa? Akibatnya merugikan orang lain. Dia dapat keuntungan karena modalnya besar dan dia partai besar, tentu dia bisa. Walaupun laba sedikit, tapi orang yang partai kecil, orang yang mengecer, kalau jual sebanyak itu, panik duduk saja dah dapat. Bayar listriknya saja tidak selesai. Gimana ini? Makanya jangan seenaknya saja pedagang-pedagang besar memainkan harga seperti itu. Nah, itulah yang dahulu diingatkan oleh Umar bin Al-Khattab ke pedagang zabib. Zabib tahu? Keju ya, dari susu yang dikeringkan itu. Kemudian dia hantam harga ke bawah, dia turunkan. Akhirnya pedagang yang lain mengeluh, tak laku dagangan mereka. Kenapa? Orang main cuci gudang atau apa istilah sekarang. Akhirnya kata Umar Ibn Al-Khattab, Amirul Mukminin, datang kepada orang itu, Pak, saya beri kamu dua pilihan. Engkau angkat harga engkau sama dengan pedagang lain, atau engkau yang akan saya angkat dari pasar ini. Pilihlah, kata Umar. Jadi pilihannya dua. Engkau angkat harga engkau sama dengan pedagang yang lain, atau engkau yang akan saya angkat dari pasar ini. Nah begitu. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus yang berpihak. Yang anehnya, konglomerat mendapat potongan pajak lah, inilah, itulah. Yang masyarakat yang di bawah dikejar sampai ke dapur. Tak bayangkan. Pajak ini, pajak itu. Ini yang perlu untuk kita ingatkan penguasa, jangan sewenang-wenang mempergunakan kekuasaan. Nah, jadi az-zulm, kezaliman tidak dibenarkan. Khianat tidak dibenarkan. Bukan hanya dalam makna jual beli saja. Kullu tasarruf, seluruh tindakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi pegawai ada pulakah makan yang cara batil? Iya. Kalau dia tidak melakukan tugasnya, pagi tunjuan apa ibu jari ceklek, sudah itu melala ke mana-mana. Sore antaknya lampu tunjuk tu balik ceklek, hadirlah sehari menurut catatan ibu jari tadi, yang orangnya entah ke mana-mana. Itu dengan cara batil atau cara hak? Batil. Pada ibu tahu, yang pertama sekali membuat dada saya sesak dahulu jadi pegawai ketika jadi dosen itulah. Dahulu di awal
dosen itu hanya bertugas menjalankan tridharma perguruan tinggi dulu, yaitu melakukan perkuliahan tetap muka sekian kali. Kemudian berikut yang kedua apa? Melakukan penelitian pengkajian, nulis buku berbagai macam. Yang ketiga apa? Melakukan pengabdian ke masyarakat. Itu tridharma perguruan tinggi itu ketika awal saya masuk jadi dosen itu. Walaupun saya jadi pegawai ini tidak sengaja pula sebenarnya. Jadi saya kecelakaan jadi pegawai. Waktu itu saya mau ambil S2, pengennya nyambung S2, pulang dari Mesir pengen S2. Nah, kemudian masuk tes calon dosen namanya, tapi bukan dosen yang dikejar, karena setelah dilatih 6 bulan itu difasilitasi, diberikan kesempatan untuk menyambung. Jadi itu sebenarnya yang saya kejar tahun 99 waktu itu, di akhir 99. Nah, alhamdulillah ketika selesai latihan itu saya dapat rekomendasi dari Dr. Salahuddin namanya, Salahuddin An-Nadawi, orang India tapi alumni Al-Azhar, doktor, dia mengajar di Ciputat, beri rekomendasi dan saya diterima. Tapi tidak seperti yang saya inginkan betul. Saya pengennya ke India, bukan untuk ketemu Shahrukh Khan, bukan gitu. Mau masuk ke Aligarh University, itu saya ingin mana ya universitas yang lebih Arab sudah gitu ya, pengen Aligarh University. Nah, tapi saya diterima di Delhi University dengan beasiswa ICCR kalau tidak salah itu. Tapi sayang saya tidak jadi berangkat. Kenapa? Habibie ditolak pertanggungjawabannya, Menteri Agama bertukar, sehingga saya tidak jadi diberikan beasiswa untuk berangkat. Nah, untuk itulah makanya akhirnya semuanya diangkat jadi dosen. Jadi waktu tes itu, tesnya nggak jelas, main-main aja. Saya kan tidak terbiasa tes potensi akademik itu. Potensi akademik itu buat gambar pohon, berbagai macam, nggak biasa. Ya kata tes, buat aja lah Pak. Bapak kan sudah jelas terima semua, begitu kira-kira. Nah, ketika saya di sini datang panggilan dan datang pemberitahuan SK, saya diangkat di Kerinci, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci, Stein Kerinci. Nah, ketika itu saya bingung, panggilan ke India juga, panggilan ke Kerinci juga, dan waktu saya tes di Padang, saya lulus juga S2 dengan biaya ditanggung beasiswa. Bingung juga. Tapi kata orang tua saya, almarhumah mak saya, ambil saja dulu yang jelas. Jadi begitulah caranya. Makanya ketika itu saya kalah jadi dosen, mengabdi secara keilmuan. Tapi kemudian berubah. Apa yang berubah? Datang pula ketentuan yang dibuat-buat, dosen harus hadir dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kira ini dosen apaan nih kalau saya begini? Ya saya tidak mau. Nah, tapi karena aturan ketika itu, saya termasuk yang bandel, saya tidak mau datang. Kecuali di jadwal saya mengajar, atau jadwal saya membimbing mahasiswa. Di luar itu ngapain saya ke kampus, pergi bermenung-menung. Nah, akhirnya mulailah saya lihat pagi datang. Yang datang pakai kain sarung sudah dari salat subuh, pergi ke kantor, ceklak, gitu kan. Habis itu pulang. Kenapa? Enggak ada jadwal ngajar. Sore pakai kain sarung juga, mau ke masjid pula nanti. Maghrib datang pula, ceklok. Dia bilang, ini begini, ini bohong, disepakati ini. Di dalam catatan laporan si fulan ini hadir dari jam 8 sampai jam 4. Jam 12 dia entah kemana, enggak jelas. Nah, tetapi kebohongan seperti itu menjadi hal yang lumrah dan ditolerir. Nah, itulah yang terus di dalam hati saya. Ini kok kita bisa sepakat berdusta ya? Makanya saya tidak mau tanda tangan. Tidak mau saya ceklok-ceklok.
Nah, itu yang dijadikan terjadi pertengkaran ketika Lexus turun. Sebenarnya Lexus itu bukan itu yang dicari, tapi yang dikadukan adalah masalah lain. Tapi karena saya waktu itu menolak berdirinya rumah sakit Siloam waktu itu dengan sekolah Pelita Harapan, nah dijadikan dicari kesalahan. Artinya kita kok bisa begini? Bohong tapi legal. Legalisasi kebohongan. Nah, banyak pegawai juga kadang begitu. Nah, apakah itu hak? Tidak. Jelaskan betul apa tugasnya. Kalau memang dia bertugas harus di kantor pada jam-jam yang, kecuali jam dia diberi dispensasi untuk keluar. Kalau dia keluar atau tidak menjalankan tugas di luar ketentuan tersebut, halalkah gaji yang dia terima? Tidak. Itu batil. Kau pegawai nandang kaji kau gak sakit kepalanya gini kau. Nalah pensiun, solusinya tobat selawat lagi. Jelas itu batil. Kenapa? Karena negara memberikan kita jasa dengan komitmen. Apa yang harus dilakukan? Jadi bukan berdasarkan dia ceklok pagi, ceklok sore. Nah, ini yang perlu direnungkan betul. Nah, jadi dikatakan bahwa cara batil itu hanya terfokus kepada tijarah, kepada bisnis, kepada perdagangan jual beli saja. Jasa juga. Itu kan pegawai kan menerima imbalan jasa. Nah, karena itu saya berkali-kali ingatkan pegawai. Pegawai tidak perlu takut dengan atasan. Kenapa? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu pegawai itu menerima jerih payah hasil peras keringat sendiri-sendiri, bukan karena kebaikan atasan itu. Karena kontrak kita pegawai dengan pemerintah, dengan negara ini adalah dia menawarkan, memberikan jasa pekerjaan, dan negara berkewajiban membayarkan imbalan atas jasa itu. Mana kok bantu jadi budak awak di atasan tu? Kalau disuruh di atasan di luar dari tugas kita, yang tidak ada terkait dengan tugas kita, berdosakah kita menggeleng? Enggak. Apalagi kalau disuruh berbuat batil. Yang aneh kadang. Ada dulu pernah ngadu wanita muda jadi sekretaris atasan, bertanya, ya, diajak setarui dia pak kepala kau mendampinginya rapek, perlu ndak ibu ada dalam rapek itu? Tentu ndak perlu, tapi ngawan-ngawaninya ibu kan ndak bininya tuh, kok suruh ngawan-ngawanan? Ya kalau berdua saja, ya kalau berkhalwat haram. Ya awak kan gaji awak bekonya. Gaji ibu tidak dia yang berikan. Ini kadang yang jadi atasan juga tidak tahu diri. Tidak sadar bahawa yang diterima oleh pegawai yang jadi bawahan kita itu bukan uang saku kita. Itu uang negara yang diberikan karena ada jasa yang diberikan oleh pegawai tersebut. Ini tidak ada kewenangan dia untuk memerintahkan orang di luar dari tugas. Ini yang perlu diingat-ingat. Nah, kalau tidak, maka kita akan terjatuh ke dalam larangan yang diperingatkan oleh Allah di dalam ayat ini. Karena ayat ini tidak terbatas hanya kepada memakan, bisa maknanya mempergunakan, mengambil, tidak hanya terbatas dalam masalah aspek jual beli saja. Di sini juga ada jasa,
Bahkan jasa itu juga disebut jual beli, namanya jual beli manfaat namanya. Nah itu makna illa an takuna tijaratan antarad. Taruhlah sudah terjadi bisnis. Nah sekarang perlu diperhatikan antaradin itu maknanya apa? Kata ridha ya. Di dalam pengertian bahasa, ridha itu lawan dari kata sukht, marah, kesal. Dilawan kata marah dan kesal adalah ridha. Artinya apa? Yang dikatakan dengan antaradin yaitu adanya keridhaan pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi yang berakibat berpindahnya baik manfaat maupun harta dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, perlu kita ketahui ridha itu pada hakikatnya di mana? Di dalam kalbu manusia. Ridha itu adalah min a'malil qulub, merupakan bahagian dari perbuatan hati. Dia awak tahu ndak? Tahu ridha orang itu nan hakiki ndak tahu awak doh. Para banyak orang nang galak sebenarnya hatinya menangi. Para banyak orang nan manggu tapi sebenarnya hatinya menggeleng. Nah, karena itu perlu diperhatikan betul. Apakah ridha di dalam bertransaksi itu, ridha tersebut memenuhi syarat sebagai ridha yang benar atau tidak? Tidak diperhatikan dulu. Lala ridhanya tu, acara ridhanya. Kan banyak orang yang ridhanya terpasu. Balilah 2 kilo, rupanya 8 onnya. Dibawa di rumah timbangnya. Tak ridha dia. Apakah halal? Tidak. Bahkan ridha pun dia setelah dia tahu aib dan cacat tidak menjadikan akad itu halal. Makanya ada kaedah ar-ridha, ridha dengan gharar, dengan penipuan, la yaj'alul aqda halalan, tidak menjadikan akad menjadi halal. Perlu diingat-ingat betul.